Halo, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divania Tristanti dari kelas Intervensi B Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan rekan saya. Nah, sebelum masuk ke sesi, saya ingin menguji semangat kalian dulu nih. Di sini kita punya jargon. Kalau misalnya saya katakan "Are you ready?", kalian jawab dengan "Yes, to be secret for everyone's success." Gitu ya, kita coba. Are you ready? Yes, to be a secret for everyone's success. Sekali lagi, are you ready? Yes, to be a secret for everyone's success. Oke, sepertinya kalian semua udah pada semangat ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam sesi. Pada sesi ini yaitu Developing Training Active Objective, kita akan membahas mengenai cara awal atau tahap awal dalam merancang suatu program pelatihan. Jika kalian semua berpikir bahwa cara awalnya ialah dengan membuat daftar topik yang nantinya akan kalian presentasikan, itu salah. Di sini, program pelatihan yang baik membutuhkan suatu tujuan. Misalnya, kalian ingin para peserta memahami apa sih, atau para peserta melakukan apa setelah mengikuti program pelatihan kalian. Tujuan itu adalah satu-satunya unsur terpenting dalam merancang suatu program pelatihan. Untuk menentukan suatu tujuan pelatihan mungkin memang memerlukan pemikiran jangka panjang ya, tetapi nyatanya hal tersebut sangatlah berguna. Tujuan pelatihan merupakan suatu pilar dari program pelatihan kalian itu sendiri. Tujuan pelatihanlah yang mendorong desain pelatihan kalian agar lebih sempurna lagi. Saat kalian merancang program pelatihan, mungkin saja kalian akan mencari tahu langkah-langkah apa aja sih yang akan mengarahkan kalian kepada pencapaian tujuan kalian tersebut. Saat kalian tidak jelas atau tidak paham mengenai tujuan kalian sendiri, mungkin kalian akan melewatkan hal-hal penting yang sebenarnya para peserta butuhkan. Contohnya seperti berikut ini. Nah, kita akan lihat ke contohnya. Seorang trainer mengungkapkan mengenai penilaiannya bahwa sekelompok penjual real estate yang pemula hanya mengetahui sedikit saja tentang proses penutupan dalam penjualan properti. Oleh karena itu, trainer tersebut memutuskan untuk membahas topik ini dalam kursus real estate-nya. Trainer ini melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi nampaknya peserta masih terlihat bingung. Trainer tersebut pun akhirnya mencoba cara lain, yaitu dengan meminta salah satu karyawan dari penjual real estate yang telah berpengalaman untuk mengidentifikasi keterampilan kerja spesifik yang perlu dimiliki oleh para pemula saat menangani kasus penutupan. Tanggapan atau feedback yang diberikan oleh para pemula ini memungkinkan trainer tersebut untuk mengembangkan serangkaian tujuan yang jelas di waktu berikutnya ketika dia mengajar sebuah pelatihan. Nah, dari contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa suatu program pelatihan ternyata dapat dirancang ulang untuk memasukkan beberapa pengalaman atau feedback yang tidak hanya berfokus pada mengajarkan proses, tetapi berfokus juga pada menguji kemampuan para peserta dan memungkinkan hasilnya untuk dipraktikkan kembali pada situasi yang baru.
Jika kalian ingin merancang suatu program pelatihan, kalian juga perlu memikirkan seberapa banyak sih materi yang dapat kalian bahas. Trainer yang baik akan memikirkan hal tersebut dan akan menjaga materinya tetap dalam tingkat yang moderate karena mereka telah mengetahui bahwa semakin banyak materi yang akan dibahas justru akan mencegah terjadinya pembelajaran yang sebenarnya di lapangan. Oke, kita akan masuk kepada bagian setting learning goals. Di sini kita akan membahas mengenai penetapan suatu tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum dapat meliputi suatu tujuan dan hasil yang ingin dicapai dilihat dari berbagai aspek. Terdapat 3 jenis pembelajaran umum yang bisa kita ingat sebagai A, B, dan C. Apa itu A, B, C? A. Affective learning, B. Behavioral learning, dan C. Cognitive learning. Kita akan masuk kepada yang pertama, affective learning. Affective learning mencakup pengembangan sikap, preferensi, dan perasaan. Misalnya, mungkin kalian ingin para peserta untuk lebih menghargai mengenai suatu situasi, produk, atau prosedur tertentu. Atau mungkin kalian lebih ingin para peserta untuk lebih sadar akan perasaan mereka dalam menanggapi suatu gagasan atau mungkin masalah yang baru. Kita akan lihat ke contoh-contohnya. Kita akan lihat pada contoh yang pertama, affective learning. Untuk affective learning di sini, manajer bank memeriksa sejauh mana mereka berorientasi atau berfokus pada pelanggan. Yang kedua, karyawan baru berbagi reaksi terhadap minggu pertama mereka di tempat kerja, termasuk mengenai perasaan tentang budaya perusahaan, prosedur-prosedur yang ada pada perusahaan, dan hubungan mereka dengan rekan kerjanya. Oke, kita akan masuk kepada yang nomor 2. Masih pada ingat tidak kalian? Nomor 2 itu tentang apa? Ya, benar sekali. Nomor 2 adalah B. Behavioral learning. Behavioral learning mencakup pengembangan keterampilan dalam melaksanakan suatu prosedur, operasi, metode, dan teknik. Misalnya saja, mungkin kalian ingin para peserta menunjukkan kembali keterampilan yang telah kalian tunjukkan sebelumnya dan memberikan feedback atas kinerja mereka. Mari kita lihat ke contohnya. Untuk behavioral learning, yang pertama, para trainer yang mengikuti orientasi karyawan baru belajar cara melengkapi kartu waktu penggajian. Yang kedua, personel penelitian dan pengembangan mempraktikkan teknik berpikir kreatif dengan menerapkannya pada masalah di pekerjaan. Yang ketiga, staf perawat di rumah sakit mempraktikkan cara-cara yang efektif untuk mempersiapkan pasien praoperasi yang akan menjalani operasi. Kita memasuki pada urutan yang terakhir dari rangkaian A, B, dan C, yaitu cognitive learning. Cognitive learning mencakup perolehan informasi dan konsep yang berkaitan dengan konten pelatihan. Misalnya saja, mungkin kalian ingin para peserta tidak hanya memahami pokok bahasan, tetapi mereka juga dapat menganalisisnya dan menerapkannya kembali pada situasi yang baru. Mari kita lihat ke contohnya. Untuk yang cognitive learning, yang pertama, peserta dalam program pelatihan yang disebut The Law and Workplace mempelajari definisi hukum pelecehan seksual dan menerapkannya pada masalah dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, pecandu alkohol belajar untuk mengidentifikasi karakteristik umum kodependensi seperti orang yang menyenangkan, workaholic, dan perfeksionis. Untuk yang ketiga, manajer dengan tanggung jawab untuk memperkerjakan karyawan belajar mempelajari pertanyaan mengenai hal yang melanggar hukum yang seharusnya tidak akan ditanyakan dalam sebuah wawancara. Nah, kalian tahu tidak? Meskipun dimungkinkan saja untuk merancang suatu program pelatihan dengan hanya satu tujuan pembelajaran dari yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat desain yang bisa menggabungkan ketiganya, dan desain ini juga dapat memberikan perubahan yang lebih lama.
Bahkan untuk program pelatihan yang relatif cukup singkat dapat mencakup tujuan pembelajaran dari afektif, behavioral, dan kognitif. Sekarang coba kalian scroll sedikit video ini dan pada description box sudah ada worksheet. Worksheet ini di dalamnya telah tersedia beberapa contoh soal. Sekarang kalian bisa coba mengerjakannya untuk yang bagian A. Kita lihat. Tentu saja bahwa suatu program pelatihan kalian mungkin menjadi jawaban atas permasalahan dalam suatu organisasi tertentu. Kalian dapat fokus pada tujuan pembelajaran tertentu dengan melihat masalah yang ingin ditangani. Misalnya seperti untuk affective goals, kita dapat memprioritaskannya jika ada kurangnya keinginan atau adanya ketakutan dalam menggunakan keterampilan atau pengetahuan baru. Hal ini biasanya kita sebut sebagai situasi want do atau ketidakinginan. Untuk behavioral goals, itu kita prioritaskan jika ada kurangnya keterampilan. Hal ini biasanya kita sebut sebagai cannot do atau ketidakmampuan. Dan untuk cognitive goals biasanya kita prioritaskan jika adanya kurang pengetahuan. Hal ini biasanya kita sebut sebagai do not know atau ketidaktahuan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada bagian berikutnya, saya ingin tes dulu nih semangat kalian. Kita jargon lagi ya, masih pada ingat kan? Kalau saya katakan are you ready? Kalian katakan yes. To be a secret for everyone's success. Gitu ya. Kita coba. Are you ready? Yes. To be a secret for everyone's success. Sekali lagi. Are you ready? Yes. To be a secret for everyone's success. Nah, gimana? Udah pada semangat kan? Oke, kalau gitu kita masuk aja kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini ialah selective objective. Setelah kalian tadi menetapkan serangkaian tujuan pembelajaran, di sini kita akan memecah tujuan tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik lagi untuk mendapatkan sebuah hasil. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung lihat ke contohnya. Untuk yang kognitif, seorang trainer dalam seminar peminjaman berjangka untuk para bankir menetapkan suatu tujuan pembelajaran kognitif. Hasil yang ingin ia capai adalah mengenai kemampuan trainee dalam menganalisis organisasi perusahaan yang kompleks dan laporan keuangan, serta memahami struktur fasilitas kredit yang kompleks. Di sana sudah terdapat tujuan yang masih umum ya. Kita lihat pada tujuan pelatihan yang dipilihnya. Untuk tujuan pelatihan yang dipilihnya, setelah seminar selesai, peserta mampu untuk mengidentifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks. Kemudian, peserta juga mampu untuk menganalisis struktur perusahaan dari sebuah organisasi dengan beberapa anak perusahaan dengan penekanan pada entitas pemberi pinjaman yang sesuai. Kita bisa lihat bahwa tujuan yang ada di bawah lebih spesifik lagi. Misalnya, untuk yang tadi di atas, terdapat kalimat bahwa para peserta dapat memahami struktur fasilitas kredit yang kompleks. Kemudian dikerucutkan lagi bahwa para peserta itu perlu mengidentifikasi risiko kredit utamanya dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks. Seperti itu. Kemudian untuk yang behavioral, untuk tujuan pembelajaran perilaku atau behavioral learning, pada penerapan strategi peminjaman berjangka di tempat kerja ini, hasil yang ingin dicapai adalah penyusunan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh petugas bank yang lebih berpengalaman. Bisa kita lihat untuk tujuan yang dikembangkannya ialah setelah seminar selesai, para trainee mampu untuk membuat draft struktur yang diusulkan untuk kredit berjangka untuk 3 perusahaan yang dianalisis sebelumnya. Kemudian, para trainee juga mampu untuk membuat draft persyaratan untuk masing-masing kredit dan didiskusikan dengan pengacara bank yang sesuai. Kemudian, para peserta juga mampu untuk memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berjalan dan menulis keringanan serta amandemen yang sesuai. Di sana, tujuan yang dikembangkannya tentu saja lebih spesifik lagi. Untuk yang terakhir, trainer ingin memasukkan tujuan pembelajaran afektif agar para trainee dapat menghargai kepentingan peminjaman dan pemberi pinjam
dalam peminjaman berjangka. Tujuan yang dikembangkannya ialah setelah seminar selesai, peserta mampu mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan bisnis. Kemudian, para peserta juga mampu untuk mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka, kecuali jika tujuan tersebut saling eksklusif. Kerap kali, para trainer atau pelatih terlalu banyak menjejalkan tujuan dalam suatu program pelatihan mereka. Nampaknya hal ini salah ya. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Untuk menghindarinya, kita perlu berhati-hati dalam menetapkan tujuan yang memang perlu dan mana yang hanya baik. Demikian pula, tidak ada gunanya untuk menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai sebelum para peserta mengikuti program pelatihan kalian. Misalnya, kalian ingin para peserta itu lebih mengerti materi yang akan kalian sampaikan dengan cara meminta mereka untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mereka mengikuti program pelatihan kalian. Hal tersebut juga salah ya. Terakhir, pemilihan dari tujuan pelatihan dapat dipengaruhi juga dari siapa sih yang akan menjadi peserta dalam program pelatihan kita. Misalnya saja, yang akan menjadi peserta itu adalah orang-orang yang lebih dewasa. Mereka lebih ingin melihat nilai secara langsung dari keterampilan atau pengetahuan yang telah kalian ajarkan. Mereka membutuhkan informasi yang lebih spesifik lagi dari topik pelatihan. Lebih jauhnya lagi, mereka suka untuk membangun pengalaman sebelumnya. Mereka membutuhkan atau mengharapkan kesempatan untuk menggabungkan antara yang kalian ajarkan dengan apa yang telah mereka ketahui atau pikirkan. Nah, gimana nih teman-teman? Apa aja yang telah kalian dapatkan pada sesi 1 tadi? Boleh ya kalian komentar pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, kita akan melakukan ice breaking. Mungkin kalian semua sudah pada pegel-pegel ya di rumah atau di kosan ketika menonton video ini. Nah, kita akan melakukan senam-senam kecil. Saya dan rekan saya akan memperagakan gerakannya. Kalian boleh ikutin ya. Yuk kita ikutin gerakannya ya, biar semakin semangat nih. Buat kalian yang lagi duduk, boleh dong kita berdiri dulu. Oke, biar semangat. Sekarang coba kita gerakin kepalanya ke kanan. 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Ke kiri 3 hitungan. 1, 2, 3. Tengok kanan. 1, 2, 3. Tengok kiri. 1, 2, 3. Sekarang bareng-bareng kita gerakin tangannya kita. Boleh naikin ke atas. Semua teriak. Sekali lagi ya. Gerakin tangannya. Naik ke atas. Semua bilang. Oke. Gimana? Udah semangat kan? Ayo kita masuk ke sesi berikutnya. Let's go. Halo semuanya. Gimana nih tadi? Kalian sudah belajar sesi 1 bersama rekan saya Divania. Belajar sesuatu dong ya tentunya. Dan tadi juga teman saya sempat memperkenalkan saya. Tapi kurang rasanya kalau saya tidak memperkenalkan secara pribadi. Jadi izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnestasya Angelika Irawan dari Intervensi B, Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi sesi 2 masih terkait dengan tujuan dalam training. Tapi biar lebih semangat, gimana nih kita kalau jargon dulu? Masih pada inget kah jargonnya? Masih inget lah ya, pasti. Ketika saya bilang, are you ready? Kalian jawab, yes, be a secret to everyone success. Sekali lagi kita bareng-bareng ya. Are you ready? Yes, be a secret to everyone success. Oke, udah tambah semangat nih kayaknya, udah siap belajar lagi. Jadi, dalam sesi kedua ini saya akan membagikan beberapa poin yang berkaitan dengan tujuan. Yang pertama adalah mengenai specifying objective atau menetapkan
tujuan. Dalam menetapkan tujuan, terdapat beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama adalah, apabila saudara sudah memilih tujuan, maka nyatakanlah tujuan tersebut dalam bentuk yang akan menjadikan mereka alat yang efektif untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelatihan atau training yang nantinya akan saudara buat. Dan yang kedua adalah jabarkan tujuan yang sudah saudara tetapkan tadi dalam bentuk tulisan. Kenapa penting dalam bentuk tulisan? Karena format tertulis ini nantinya akan memberikan saudara kriteria spesifik untuk menentukan apa saja yang perlu dilakukan saat pelatihan atau training berlangsung. Misalkan, jika tujuan saudara adalah agar peserta dapat menggunakan suatu keterampilan dalam situasi yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, maka di akhir sesi saudara dapat melakukan praktek atau simulasi terkait hal yang ingin dicapai, keterampilan yang ingin dicapai. Namun perlu diperhatikan juga bahwa praktek atau simulasi yang dilakukan bukan hanya apa yang para peserta dapat lakukan setelah pelatihan, tetapi harus diperhatikan juga apa yang dapat peserta lakukan di bawah kondisi dan menurut standar yang nantinya akan terjadi dalam pekerjaan mereka, dalam marketplace mereka. Standar ini terdiri dari tingkat kinerja yang diupayakan dalam hal kesempurnaan, penggunaan waktu, ataupun lain sebagainya. Seperti misalnya dalam sesi training menjadi barista kopi. Di akhir sesi biasanya ada praktek atau simulasi untuk membuat kopi. Tapi tidak hanya membuat kopinya saja yang dilihat, tetapi dilihat dari bagaimana barista tersebut menyapa pelanggan, step membuat kopinya, bahkan penggunaan waktunya pun dihitung. Karena untuk menggambarkan mereka nantinya ketika mereka bekerja di marketplace, bahwa mungkin ntar terdapat pelanggannya banyak sehingga mereka harus memperkirakan waktu, mereka harus membuat kopi dengan cepat. Hal tersebutlah yang kita harus perhatikan ketika kita akan membuat simulasi. Dan jika tujuan ini berada dalam format yang tepat, maka pengembangan evaluasi pelatihan dapat sangat mudah dilakukan. Hal selanjutnya yang harus saudara perhatikan adalah saudara harus berhati-hati agar tidak terlalu mencirikan tujuan pelatihan saudara, khususnya dalam program pelatihan non-teknis. Pekerjaan seorang trainer adalah untuk menunjukkan kepada para peserta cara-cara baru dalam berpikir, merasakan, dan bertindak, serta memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan cara-cara ini ke dalam keberadaan mereka. Jadi, tidak semerta-merta plek-plekan apa yang kita latih harus sama persis ketika mereka di marketplace seperti robot. Tidak, tapi kita juga membuka ruang untuk mereka mengeksplor apa yang telah kita sampaikan. Semakin baik saudara mendidik peserta, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk meninggalkan program ini dengan mindless clueless. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai expressing objective. Kalau tadi kita sudah menetapkan tujuan, hal ini bagaimana kita mengungkapkan tujuan tersebut. Dengan adanya kehati-hatian yang tadi kita bahas, maka penting banget nih untuk kita menuliskan tujuan pelatihan dengan gaya yang mudah dipahami dan to the point tentunya. Maka berikut akan saya tampilkan istilah-istilah yang disalah tafsirkan. Di tabel dapat saudara lihat terdapat skill, commonly ministry terms, dan behavior terms. Berdasarkan tabel ini, kita dapat mengetahui istilah-istilah yang sebaiknya kita gunakan ketika akan menuliskan tujuan. Seperti misalnya ketika training yang akan saya bawakan memiliki tujuan atau capaian di tingkat
aplikasi, maka sebaiknya kata atau istilah yang saya gunakan adalah to employ, untuk menggunakan. Akan kurang tepat jika istilah yang saya gunakan adalah to show, untuk menunjukkan. Atau apabila saya memiliki tujuan training dalam tingkat knowledge, akan kurang tepat jika istilah yang digunakan adalah to know. Akan lebih baik, lebih tepat istilahnya, istilah yang saya gunakan adalah to write. Dan begitu pun dengan yang lain yang bisa saudara lihat di tabel ini. Dan berikut juga akan saya tampilkan pilihan-pilihan kata yang dapat digunakan untuk menuliskan tujuan. Boleh mungkin saudara screenshot. Tabel-tabel ini akan sangat berguna ketika saudara akan memilih kata, memilih istilah yang digunakan dalam menuliskan tujuan. Jadi lumayan nih mengurangi kepusingan kita dalam membuat tujuan, dalam menuliskan tujuan. Dan poin yang terakhir yang akan mau saya bawakan adalah tentang communicating training objective to other. Bagaimana cara mengkomunikasikan tujuan training kita kepada orang lain. Tentunya mengkomunikasikan tujuan yang sudah saudara buat adalah hal yang penting. Dan mengkomunikasikan tujuan dengan efektif kepada orang lain itu merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kita sebagai trainer atau kalian yang nantinya akan menjadi trainer harus mau terus belajar. Karena pastinya untuk memiliki communication skill yang baik diperlukan banyaknya latihan dan jam terbang tentunya. Oleh karena itu, saudara dapat melihat mungkin contoh-contoh training, bagaimana para trainer tersebut mengomunikasikan tujuan mereka, atau banyak-banyak membaca mungkin agar tahu nih istilah-istilah apa yang sebaiknya kita gunakan dan lain sebagainya. Selain itu, ketika saudara menuliskan format tujuan, saudara juga harus menulisnya dengan hati-hati. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang bahwa format penulisan juga merupakan hal yang penting. Karena peserta akan merasa kewalahan dengan daftar tujuan yang sangat begitu banyak. Seperti ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips mungkin ya untuk menuliskan format tujuan. Yang pertama, apabila saudara sudah membuat rancangan pelatihan saudara, hendaknya saudara mengirimkan rencana tersebut kepada atasan saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan dan bahkan untuk mendapatkan feedback terkait dengan bahasa atau format tujuan yang telah saudara tetapkan. Dan yang kedua, saudara dapat membuatnya lebih sederhana. Kalau tadi yang pertama contoh saya berikan mengenai formatnya begitu banyak list-listnya, saudara dapat membuatnya lebih sederhana seperti mengelompokkannya seperti ini. Seperti itu. Oke, hari ini kita udah belajar 3 hal ya mengenai specifying objective, mengenai expressing objective, dan communicating training objective to other. Saya harap saudara dapat menerapkannya ketika saudara akan menentukan tujuan dalam training yang akan saudara buat. Oke, dengan berakhirnya sesi 2 ini, berakhir jugalah training online kita hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa belajar sesuatu dari training hari ini. Dan saya harap juga teman-teman mendapatkan wawasan atau insight baru ketika nanti saudara akan menetapkan tujuan ketika menjadi seorang trainer. Saya juga berterima kasih untuk partisipasi para peserta untuk mengikuti training ini.
dan meminta maaf juga apabila selama training ini terdapat kata-kata yang mungkin tidak mengenakan. Penutup kita jargon kali ya buat yang terakhir kali. Masih inget dong? Siap ya? Are you ready? Yes, he is secret to everyone success. Bye-bye.